Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen proyek, teknik PERT, dan CPM. Ada beberapa teknik atau metode dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah dalam bentuk Gantt chart. Yang kedua adalah CPM atau Critical Path Method. Dan yang ketiga adalah Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Ini adalah salah satu bentuk Gantt chart. Gantt chart adalah suatu tabel yang berisi sebelah kiri ini adalah aktivitas dan sebelah kanan adalah periode waktu. Jadi saya contohkan proyek pembangunan rumah. Aktivitas yang pertama atau pertama kali saat proyek pembangunan rumah yang dilakukan adalah membuat fondasi, membangun atap, membuat lantai, kemudian berikutnya adalah kusen pintu. Periode waktu atau waktu yang dibutuhkan ini adalah dalam hitungan hari. Yang pertama adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Aktivitas yang pertama atau kegiatan yang pertama dalam proyek pembangunan rumah ini adalah membutuhkan waktu 3 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Kemudian pembuatan atap membutuhkan waktu 2 hari. Membuat lantai rumah membutuhkan waktu 1 hari, yaitu setengah hari pada hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian pembuatan kusen pintu membutuhkan waktu 1 hari. Ini adalah grafik ataupun yang disebut dengan Gantt chart. Gantt chart ini digunakan untuk proyek yang bersifat sederhana. Kemudian dia hanya menampilkan atau menunjukkan jadwal sumber daya, jadwal alokasi waktu yang dilakukan ataupun waktu yang digunakan untuk menyelesaikan di setiap aktivitas. Jadi di sini tidak ada hubungan antara aktivitas satu dan aktivitas lain serta sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Maka muncullah metode selanjutnya ataupun metode lain, yaitu metode PERT dan CPM. Metode PERT ini adalah sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 jenis waktu. Yang pertama adalah waktu optimis, yang kedua adalah waktu normal, dan yang ketiga adalah waktu pesimis. CPM atau metode jalur kritis adalah metode yang hanya menggunakan satu jenis waktu di setiap aktivitas. Jadi bedanya untuk PERT menggunakan 3 jenis waktu, kalau CPM menggunakan satu jenis waktu saja. Dalam PERT, 3 jenis waktu tersebut adalah waktu optimis, artinya proyek tersebut membutuhkan waktu ataupun estimasi dengan waktu tercepat. Atau jika berjalan dengan baik, maka aktivitas tersebut membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian waktu pesimis adalah waktu paling lama atau terlambat. Jadi saat waktu menyelesaikan aktivitas membutuhkan berapa lama, waktu terlambat atau waktu paling lama ini adalah berapa hari atau berapa bulan dalam menyelesaikan suatu aktivitas dalam sebuah proyek. Kemudian berikutnya adalah waktu normal. Waktu normal adalah waktu di mana aktivitas dalam sebuah proyek ini berjalan dengan standar atau normalnya. Ini adalah beberapa langkah PERT dan CPM. Yang pertama adalah kita siapkan proyeknya dan detail untuk setiap aktivitas. Kemudian berikutnya adalah kita menghubungkan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Jadi aktivitas yang pertama kemudian berhubungan dengan aktivitas keberapa. Nah, ini adalah tahap yang kedua.
Tahap yang ketiga adalah menggambar jaringan yang menghubungkan semua aktivitas dalam sebuah proyek. Kemudian, menentukan waktu atau estimasi biaya pada setiap masing-masing aktivitas. Berikutnya adalah kita menghitung jalur terlama atau terpanjang dalam jaringan yang kita gambar. Kemudian, dengan jaringan tersebut digunakan untuk membantu menentukan jadwal dan mengendalikan aktivitas-aktivitas dalam sebuah proyek. Kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, diketahui bahwa perusahaan Madukoro ini memiliki kegiatan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang pertama adalah aktivitas 1 sampai 2, aktivitas 1 sampai 3, 2 sampai 4, kemudian sampai dengan yang paling akhir adalah 6 sampai 7. Dalam aktivitas ini diselesaikan berdasarkan jam normal dan jam cepat. Kemudian membutuhkan biaya jika normal adalah 4 juta, kemudian cepat adalah 6 juta. Jadi, aktivitas dalam proyek ini paling kecil adalah aktivitas 1 dan paling terakhir atau paling tinggi adalah aktivitas 7. Aktivitas 1 sampai 2 diselesaikan dalam jam normal. Kalau normal atau standarnya ini 20 jam, kalau cepat 10 jam. Jika normal menghabiskan menghabiskan biaya 4 juta dan jika cepat menghabiskan biaya 6 juta. Kenapa biayanya lebih besar? Karena jika lebih cepat kemungkinan menambahkan SDM ataupun tenaga kerja sehingga biayanya ini lebih tinggi. Kemudian aktivitas 1 sampai 3 jika jam normal diselesaikan dalam 70 jam dan jam cepat adalah 50 jam. Kalau normal adalah 12 juta biayanya, jika cepat adalah 13 juta. Kemudian aktivitas 2 sampai dengan aktivitas 4 diselesaikan dalam jam normal 40 jam dan jika jam cepat adalah 20 jam. Biayanya jika normal adalah 6 juta dan cepat adalah 8 juta. Kemudian aktivitas 3 sampai 4 diselesaikan dalam jam normal adalah 50 jam dan cepatnya adalah 30 jam. Biayanya jika normal adalah 7.500.000 dan jika cepat adalah 9 juta. Kemudian aktivitas 3 sampai 5 membutuhkan waktu 30 jam jika normal dan 20 jam jika cepat. Biayanya adalah 12 juta jika normal dan jika cepat adalah 15 juta. Demikian seterusnya sampai dengan aktivitas 6 sampai dengan 7. Dalam soal ini adalah cari jalur kritis dan waktu kritis dalam jam normal. Langkah yang pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus tahu aktivitas dalam proyek ini, aktivitas paling awal atau paling kecil adalah 1, kemudian aktivitas paling akhir atau paling besar adalah aktivitas 7. Jadi kita perlu menggambar diagram jaringannya. Aktivitas yang pertama kita gambar terlebih dahulu 1 dalam lingkaran. Oke, 1 dalam lingkaran. Aktivitas paling awal adalah aktivitas 1, kemudian menuju aktivitas 2 atau 1 sampai 2. Jadi kita buat aktivitas paling awal 1 menuju atau sampai ke aktivitas yang kedua. Oke, jadi kita buat lingkaran dan beri tanda 2. Kita tarik anak panah, garis panah. Maka ini adalah aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 2. Dalam
soal ini diminta jam normal, maka kita tuliskan waktunya adalah 20 karena yang diminta adalah jam normal. Kalau misalkan diminta soal jam cepat, diminta sesuai instruksinya jam cepat, maka disesuaikan waktunya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 3. 1 menuju ke 3. Kemudian berikutnya adalah aktivitas 2 sampai dengan aktivitas 4. Oke, ini 1 menuju 3. Kemudian aktivitas selanjutnya 1 menuju ke 2 tadi sudah, aktivitas 1 menuju ke 3, 1 sudah ada, kemudian 3 belum ada, kita gambar ya. 3-nya kita tarik anak panah, kemudian kita beri waktunya adalah 70. Kemudian berikutnya adalah aktivitas 2 sampai dengan aktivitas 4. 2 sampai dengan aktivitas 4. Karena 4 belum ada, kita gambar. 2 sudah ada, maka kita tinggal tarik anak panah dan berikan waktunya 40. Kemudian 3 sampai 4. 3 sudah ada dan 4 sudah ada. Kita tinggal tarik anak panah dari 3 menuju ke 4. Kemudian aktivitas 3 sampai 5. 3 sudah ada, 5 belum ada, maka kita gambar aktivitas 5. Kemudian aktivitas 4 menuju ke 5, 4 sudah ada dan 5 sudah ada, kita tinggal memberikan anak panah saja, 4 menuju ke 5. Kemudian 4 menuju ke 6, 4 sudah ada, 6 belum ada, kita gambar aktivitas 6, 4 menuju ke 6. Kemudian 5 menuju ke 7, 5 sudah ada, 7 belum ada, kita gambar 7. Kemudian aktivitas 6 menuju ke 7. 6 menuju ke 7. Kita lengkapi waktunya sesuai dengan yang diminta. Jika dalam soal ini adalah dalam jam normal. Maka ini adalah diagram jaringan dari aktivitas pertama sampai dengan ke-7 dari proyek ini. Kemudian dari diagram jaringan ini kita mencari dari aktivitas pertama sampai dengan aktivitas ke-7 ini melewati jalur mana saja. Ada beberapa jalur dan Anda harus mengidentifikasi dengan benar dan tepat sehingga tidak ada yang tertinggal. Nanti kita harus identifikasi bahwa jalur yang dilewati adalah yang pertama 1, 2, 4, 6, 7. Kemudian jalur yang kedua adalah 1, 2, 4, 5, 7. Jalur yang ketiga adalah 1, 3, 4, 5, 7. Jalur yang keempat adalah 1, 3, 5, 7. Dan jalur yang kelima adalah 1, 3, 4, 6, 7. Setelah kita mengetahui semua jalur yang dilewati dari aktivitas pertama sampai dengan aktivitas terakhir yaitu ke-7, kita hitung waktunya. Jadi jalur yang pertama ini 1 sampai 2 membutuhkan waktu 20 jam, ditambah 2 sampai 4 membutuhkan waktu 40 jam, 4 sampai 6 membutuhkan waktu 30 jam, dan 6 sampai 7 membutuhkan waktu 40 jam. Ini kita jumlahkan 20 tambah 40 tambah 30 tambah 40, hasilnya adalah 130 jam. Kemudian untuk jalur berikutnya adalah 1 sampai dengan 2, 20, 2 sampai dengan 4, ditambah 40, kemudian ditambah 4 sampai dengan 5, ditambah 60, ditambah 5 sampai dengan 7, ditambah 100, maka hasilnya adalah 220 jam.
Kemudian jalur yang ketiga adalah 1 sampai dengan 3, 70 jam, ditambah 3 sampai dengan 4 adalah 50, kemudian 4 sampai dengan 5 ditambah 60, ditambah 5 sampai dengan 7 adalah 100. Maka hasilnya adalah 280 jam. Kemudian jalur keempat 1 sampai 3 adalah 70 ditambah 3 sampai 5 30, 5 sampai 7 ditambah 100. Hasilnya adalah 200 jam. Kemudian alternatif jalur yang terakhir adalah 1 sampai 3 70 ditambah 3 sampai 4 50, kemudian 4 sampai dengan 6 ditambah 30 dan 6 sampai dengan 7 ditambah 40. Hasilnya adalah 190. Dari kelima jalur ini kita pilih yang membutuhkan waktu paling besar atau paling lama, yaitu jalur ketiga. Membutuhkan waktu 280 jam. Inilah yang disebut dengan jalur kritis dan waktu kritis. Jalur kritis adalah jalur yang membutuhkan waktu paling lama. Penyelesaiannya adalah waktu kritis adalah waktu paling lama. Jumlah waktu dari jalur kritis. Oke, jadi ini disebut jalur kritis bahwa jalur yang paling lama dalam sebuah diagram jaringan untuk soal ini adalah 280 jam pada jalur kritis 1, 3, 4, 5, dan 7. Dalam hal ini, bila pekerjaan pada jalur kritis sudah selesai, maka pekerjaan pada jalur lain juga sudah selesai juga. Bahkan terdapat waktu longgar untuk jalur-jalur yang lain. Jadi kita harus berpedoman pada jalur yang lama. Artinya, kalau kita berpedoman pada jalur yang pendek, pekerjaan yang lain pada jalur yang lain ini belum selesai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.